Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 31 Oktober 2025. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa meminta tuntunan Roh Kudus memampukan kita semua. Mari berdoa. Kami datang mengucap syukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih dan lindungan-Mu bagi kami semua, sehingga kami dimungkinkan untuk kembali menikmati hari baru anugerah-Mu ini. Syukur bagimu ya Tuhan. Kami akan melanjutkan berbagai aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami mohon kiranya kami terus dalam tuntunan Tuhan, terlebih firman-Mu saat ini akan kami renungkan bersama, kiranya menjadi penuntun dan pedoman kami dalam melakukan berbagai hal, biarlah semuanya sejalan dengan kebenaran Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami, di dalam dan melalui anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita hari ini terdapat dalam Surat Petrus 2, pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-11. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-11. Saya membacakannya bagi kita semua dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Panggilan dan pilihan Allah. Firman Tuhan, kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikan-Nya. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara, dan kepada kasih terhadap saudara-saudara kasih terhadap semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun, siapa saja yang tidak memiliki semuanya itu menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan keterpilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepadamu akan disediakan seluas-luasnya jalan untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Berdasarkan bacaan kita hari ini, tema perenungan kita yaitu teguh dalam panggilan. Teguh dalam panggilan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, menyandang identitas sebagai seorang Kristen, tentu kita percaya bahwa sebuah panggilan dan keterpilihan kita di dalam Yesus Kristus, yang berarti adalah kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, bacaan kita hari ini, Petrus mengingatkan bahwa diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk menjaga panggilan dan keterpilihan kita di dalam Allah. Penting untuk ditambahkan dalam iman, yaitu kebaikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara seiman, dan kasih kepada semua orang. Ini adalah sifat ilahi, buah pengenalan di dalam Yesus Kristus. Kita hidup
tidak berhenti pada iman tanpa aksi, namun harus mengusahakannya dengan segala sifat itu. Jika tidak, firman Tuhan katakan kita akan menjadi picik, buta, dan mudah tersandung. Yang harusnya adalah menjalani hidup selalu berdasar pada kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dikatakan teguh dalam panggilan. Tidak menomorduakan kehendak Tuhan, tetapi menjadikannya sebagai landasan dalam segala keberadaan kehidupan kita, baik ketika kita dalam pergumulan pun ketika kita mengalami sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dengan kesungguhan merespon panggilan di dalam Kristus, maka kekuatan dan pertolongannya akan kita alami dan rasakan. Karena itu, dengan keteguhan iman, mari kita bersiap untuk selalu siap siaga dalam perjalanan hidup kita, karena kita akan selalu mengalami berbagai tantangan dan hambatan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita selaku orang-orang yang terpilih di dalam Kristus. Tetapi firman-Nya hari ini menjadi dasar kita, dan kita percaya bahwa Roh Allah yang akan menolong kita dalam setiap langkah perjuangan iman kita. Yakinilah bahwa melalui kuasa Roh Kudus, Ia akan memampukan kita ketika kita selalu menjaga hubungan yang intim dengannya. Roh Kudus yang menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari berdoa bersama mengamini firman Tuhan dan kita meminta tuntunan Tuhan dalam melanjutkan hidup hari ini. Mari berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami kembali datang mengucap syukur oleh karena perkenanan-Mu. Kami kembali bersama-sama belajar dari firman-Mu saat ini. Roh Kudus menolong kami semua, sekiranya firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama betul-betul kami pahami dengan baik, boleh kami dengarkan dengan baik, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam perjalanan hidup ini. Ya Allah, ya Tuhan kami akan melanjutkan hari hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami. Berbagai keterbatasan dan kelemahan pada diri kami, yang kami andalkan adalah kuasa dan tuntunan Tuhan. Karena itu kami terus memohon, tuntun kami untuk terus berjalan dalam kasih Tuhan, terlebih kami terus mengandalkan kuasa dan kasih Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudari kami, orang tua kami yang saat ini dalam pergumulan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, dimanapun mereka berada saat ini, kiranya iman mereka teguh di dalam Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Sekalipun mereka dalam pergumulan, mereka terus mengandalkan kuasa Tuhan dan percaya bahwa kasih-Mu, penyertaan-Mu akan terus menyertai mereka semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, seluruh perjalanan hidup kami terus serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat melanjutkan hari ini. Kasih Tuhan yang terus menolong kita, menyertai kita dalam perjalanan hidup ini. Shalom, selamat pagi.